keputusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kami sudah meramalkan dari awal bahwa kedua pemohon itu tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil dia dalam persidangan. Serangkaian sengketa dalam Pilpres 2024 telah dibahas dalam sidang permohonan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU di Mahkamah Konstitusi dan kini resmi memasuki babak akhir. Bahwa petitum Paslon 01 dan Paslon 03 mendiskualifikasi Paslon 02 lalu mengadakan pemungutan suara ulang adalah tujuannya. Hakim telah berhadapan dengan berbagai argumen dan bukti yang disampaikan oleh semua pihak, lalu hakim memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Berikut adalah rangkuman pertimbangan atau alasan penolakan petitum Anies Mohaimin. Hampir seluruh petitum ditolak dengan alasan tidak memiliki bukti yang kuat dan tidak beralasan menurut hukum. Walau begitu, tim hukum nasional Amin menyatakan salut atas keberanian ketiga hakim MK yang memiliki dissenting opinion. Jadi kawan-kawan semua, tadi kita hampir down, tapi ternyata ada 3 hakim konstitusi yang luar biasa. Jadi kalau kita ingin melihat putusan yang mencerdaskan, adalah apa yang disampaikan 3 dissenter ini. Tak jauh berbeda dengan kubu 01, tim Ganjar Mahfud turut ditolak dengan alasan yang sama. Bila diamati, perkara PHPU Pilpres 2024 ada banyak dinamika yang sengit sehingga setidaknya ada beberapa hal yang benar-benar baru terlaksana sepanjang sejarah. Apa saja? Pertama, dipanggilnya 4 menteri dan DKPP untuk bersaksi. Kedua, MK persilahkan pemohon memberi kesimpulan. Dan ketiga, ramai-ramai pihak menjadi amicus curiae terbanyak sepanjang sejarah. Pertama, dalam sejarah MK beri kesempatan menyampaikan kesimpulan. Kebijakan itu berasal dari hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Perlu diketahui bahwa penyampaian kesimpulan ini tidak tertuang dalam peraturan Mahkamah Konstitusi. Namun RPH memiliki hak untuk kemudian membuat aturan di luar itu. Penyampaian kesimpulan ini dapat menambah bukti hingga memperkuat dalil yang diajukan dalam pemohonan PHPU dan nantinya akan digunakan sebagai pertimbangan hakim konstitusi dalam memutus hasil sengketa Pilpres 2024. Mari lihat poin-poin kesimpulan yang sebelumnya diajukan oleh 5 pihak, yakni Amin, Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud, KPU, dan Bawaslu. Kalau bagi kita sekali lagi tim 01 ya paling kan kemudian tidak dikabulkan. Lalu apa? Ya kami menghormati secara normatif karena putusan Mahkamah Konstitusi itu final and binding. Putusan itu, kecuali nanti akan ada putusan lain berikutnya, dan itu nggak mungkin kan karena putusan dalam Pilpres itu cuma 1. Langkah hukum itu bisa dibilang mungkin ada di situ titik puncaknya, tetapi langkah politiknya kita nggak ngerti. Teman-teman di partai politik dan para relawan yang lebih pas untuk menjawab itu langkah politiknya, tapi langkah hukumnya itu puncaknya di Mahkamah Konstitusi. Saya sendiri waktu sidang pertama saya turut sedih melihat itu. Bagi kami rasa keadilannya itu ya didiskualifikasi dan dilakukan PSU. Karena memang kita sudah melihat bagaimana kecacatan hukum, etika gitu ya dalam kepemiluan kita di 2024 ini. Ya kami tidak berpikir sejauh itu. Ya.
Tapi apapun nanti putusan Hakim Mahkamah Konstitusi, tentu kita harus menghormati dan kita taat soal itu. Sementara itu dari kubu Prabowo Gibran, KPU dan Bawaslu keberatan atas seluruh dalil yang telah disampaikan oleh tim Amin dan tim Ganjar, lalu minta MK menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Semua ini telah terungkap secara jelas dalam persidangan itu bahwa pada hakikatnya pemohon baik 01 maupun 03 ini telah gagal untuk membuktikan seluruh sangkaan ataupun sebenarnya alasan-alasan yang diajukan permohonan itu. Jadi tidak ada satupun sebenarnya yang terbukti. Apakah isu bansos, apakah isu sirekap, apakah isu yang berkaitan dengan apalagi namanya penyalahgunaan kewenangan, abuse of power yang terkoordinasi, atau mungkin pengerahan ASN, ya, penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Jokowi dalam misalnya penunjukan atau mekanisme penunjukan pelaksana tugas atau PJ kepala daerah di seluruh Indonesia sesuai dengan dalil yang mereka kemukakan untuk bagaimana semua itu dimaksudkan untuk memenangkan pasangan Pak Prabowo Gibran. 4 menteri dipanggil Hakim MK untuk dimintai keterangan terkait sengketa Pilpres 2024, namun hanya hakim yang diperkenankan untuk bertanya. Tim hukum kubu 01 dan 03 mengaku tak puas. Mereka menilai kesaksian para menteri bersifat normatif dan diplomatis. Meski begitu, Hakim MK pastikan jawaban dari para menteri menjadi bahan putusan sidang PHPU Pilpres. Di sisi lain, amicus curiae yang telah diajukan dari berbagai kalangan itu, 14 diantaranya dibaca oleh Hakim Konstitusi, termasuk milik Megawati Soekarno Putri. Hal itu disampaikan Soehartoyo selaku Ketua MK saat bacakan putusan permohonan. Sesuai prediksi pakar, opsi putusan menolak seluruh permohonan paling mungkin terjadi. Jelang putusan MK kemarin, pakar-pakar hukum tata negara telah memprediksi beberapa opsi putusan MK. Salah satunya, Denny Indrayana dengan segala prediksi opsi putusan MK berdasarkan jalannya persidangan, bukti-bukti yang dihadirkan termasuk keterangan saksi, ahli, dan para menteri juga memperhatikan komposisi dan rekam jejak 8 hakim konstitusi yang menyidangkan. Ia mengamati jika melihat situasi kondisi politik hukum di tanah air, opsi 1 yaitu menolak seluruh permohonan sangat mungkin menjadi kenyataan. Dan benar saja, Senin 22 April 2024, MK menolak gugatan sengketa Pilpres 2024 dari Amin dan Ganjar Mahfud. Secara hukum tergantung alat bukti dan keyakinan hakim. Itu diatur dalam Undang-Undang MK. Bahwa putusan itu berdasarkan Undang-Undang Dasar, berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim. Di luar itu, sebenarnya MK juga putusannya dipengaruhi individu atau personality dari masing-masing hakim itu sendiri kan. Itu yang mempengaruhi putusan, berani atau tidak berani. Kalau hanya menggunakan bukti yang tekstual, maka hakim akan cenderung konservatif dan sulit untuk membuktikan cawe-cawenya Presiden Jokowi dan pelanggaran-pelanggaran bansos, netralnya polisi. Apakah argumentasi tidak netralnya polisi itu terbukti? Bagaimana bisa membuktikannya? Akan sangat sulit untuk membuktikan itu. Bahkan kehadiran 4 menteri yang terkait dengan bansos kan relatif normatif. Dilihat dari aturan dan seterusnya. Jika begini, bagaimana dengan nasib dari para partai pengusung Amin dan Ganjar Mahfud? Siapa yang akan bertahan menjadi lawan dan siapa yang akan bergabung menjadi kawan? Pakar politik mengatakan partai di luar 02 terlihat ingin sekali diajak, terkecuali PDIP yang sejak awal memiliki masalah dengan Jokowi. Namun bukan berarti PDIP tak berpeluang sama sekali untuk bergabung. Saya kira hampir semua partai politik di luar PDIP kelihatan ingin menjadi bagian dari kubunya Prabowo. PKB dan PKS termasuk Nasdem merasa tidak pernah punya masalah secara personal. Betapa partai-partai di luar kubu nomor 2 ini ingin sekali diajak. Rasa-rasanya sulit bagi PDIP untuk menjadi bagian dari koalisi Prabowo ya. Tapi kalau hubungan Pak D dengan 08 itu memburuk, bulan madunya cepat berakhir, saya kira bukan tidak mungkin PDIP akan membuka hati menjadi bagian dari mereka. Apalagi PDIP mengatakan mereka tidak pernah punya masalah dengan Gerindra dan Prabowo. Mereka hanya punya masalah dengan Jokowi, ya kan?